Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nurma. Hari ini sudah minggu ketiga. Nah, untuk minggu-minggu kemarin kita telah belajar tentang persamaan linier ya, dari modul matematika, menggambar grafik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang garis selidik atau titik pojok. Menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, di sini kita akan belajar nilai optimum seperti apa dari fungsi tujuannya. Sebelum masuk ke materi nilai optimum, Bu Nurma akan membahas sedikit pengertian pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini ada yang masih ingat apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, persamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing memiliki derajat 1. Kita lanjut saja. Untuk metode garis selidik untuk menentukan titik optimum. Nah, untuk masalah memaksimumkan fungsi tujuan, geser garis selidik primitif AX plus BY sama dengan 0 secara sejajar sampai memotong titik paling jauh dari daerah yang memenuhi sistem persamaan linier. Nah, titik paling jauh ini yang dinamakan titik pojok yang paling atas atau paling kanan dari daerah yang memenuhi sistem persamaan linier. Nah, di sini kita dapat membedakan kalau untuk masalah memaksimumkan, memotongnya titik paling jauh dari daerah yang memenuhi sistem persamaan linier. Tapi kalau untuk masalah meminimumkan, titiknya paling dekat dari daerah yang memenuhi persamaan linier. Gitu. Terus titik pojoknya kalau yang memaksimumkan itu biasanya pojok yang paling atas atau yang paling kanan. Kalau yang masalah meminimumkan, titik pojoknya paling bawah atau paling kiri dari daerah yang memenuhi sistem persamaan linier. Kita lanjut saja. Nah, metode titik pojok. Yang pertama, jika suatu masalah program linier memiliki penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya akan berada pada titik-titik pojok dari titik-titik yang mungkin. Nah, titik-titik mungkin itu titik-titik yang berada dalam daerah yang memenuhi sistem persamaan linier. Biasanya itu daerahnya diberi warna. Jika suatu masalah program linier memiliki banyak penyelesaian, maka paling sedikit suatu penyelesaian akan berada di suatu titik pojok dari grafik titik-titik yang mungkin. Dalam setiap kasus tersebut, ada kasus 1, kasus 2, nilai fungsi tujuan selalu hanya ada 1 ya. Langkah-langkahnya ini, langkah-langkah untuk memecahkan masalah program linier dengan metode grafik. Nah, di sini kita harus menentukan dulu nih fungsi tujuannya dan menyatakan ke dalam model matematika. Kemarin kita telah belajar model matematika di mana kain A dan kain B atau kain polos, kain satin dengan kain batik kita misalkan dengan kain X dan kain Y, di mana kain X adalah kain satin dan kain Y adalah kain batik. Nah, di sini kita harus menentukan fungsi tujuannya ke dalam model matematika, harus bisa ya, di mana kita bisa memisahkan dengan variabel X atau Y, bisa A, B, dan lain-lain. Yang kedua, kita mengidentifikasi kendala atau batasan serta menyatakan ke dalam model matematika. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasi dulu batasannya yang menyatakan model matematika. Nah, seperti yang Bu Nurma bilang tadi, di mana X dan Y gitu. Bebas, kalian mau memakai variabel apa? Mau memakai variabel X, Y boleh.
Mau memakai AB boleh, tapi secara umum biasanya lebih mudah memakai variabel X, Y, seperti itu. Yang ketiga, kita di sini akan menggambar semua garis pada fungsi kendala dalam satu koordinat kartesius. Nah, di sini kita boleh memakai pulpen yang berbeda-beda warnanya, boleh memakai pulpen warna biru, merah, hitam. Untuk pulpen warna hitam untuk garisnya, garis koordinat kartesiusnya. Untuk yang warna biru untuk batas-batasnya, dan untuk yang warna merah bisa untuk daerah arsiran, seperti itu. Lalu yang keempat, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi semua peridaksamaan linier. Nah, di sini kita harus menentukan daerahnya dulu. Dari himpunan penyelesaian yang telah memenuhi semua peridaksamaan dari langkah kedua. Nah, daerah ini yang Ibu Nurma maksud. Diarsir dengan warnanya boleh memakai warna merah atau warna pink juga boleh, bebas. Lalu menentukan koordinat X, Y dari semua titik pojok dari daerah yang diwarnai. Menyubstitusi X dan Y dari setiap titik pojok dalam langkah 5 ke dalam fungsi tujuan. Z sama dengan AX plus BY untuk menentukan nilai Z optimum. Nah, di sini kemarin kan kita sudah menggambar nih, gambar grafik ya kemarin ya. Kita kan sudah tahu apa yang dimaksudkan dalam langkah 6 ini untuk menentukan nilai Z optimum. Kemarin kan sudah ada yang mengerjakan lebih, dia sudah menyelesaikan dengan cara mensubstitusi dari beberapa persamaan, seperti itu. Nanti kita akan membahasnya di dalam nilai optimum ini. Nah, di sini Bu Nurma akan membahas contoh soal dengan metode grafik. Tentukan nilai minimum dari fungsi tujuan f x y sama dengan 4x plus 5y yang memenuhi sistem peridaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 10. X plus 3y lebih dari sama dengan 15. X lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya, peridaksamaannya yang mana aja nih? Yang dua ini. Dari sini ya. Nah, ini yang disebut pertidaksamaan. Ingat, jika pertidaksamaan linear dua variabel itu tidak berpangkat. Kalau dia berpangkat, maka dia tidak bisa disebut dengan pertidaksamaan linear. Nah, yang pertama, pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 10. Kita mencari titik potong sumbu x dan diperoleh 5,0. Dari mana ini? 10 ini dibagi dengan 2x. X-nya yaitu 5. Mencari titik potong sumbu y. Y-nya berarti 10. 0,10. X-nya 0, Y-nya 10. Daerah yang memenuhi 2x plus y lebih dari sama dengan 10 terletak di garis 2x plus y sama dengan 10. Yang kedua, pertidaksamaan x plus 3y lebih dari sama dengan 15. Nah, di sini sama ya, kita harus mencari titik potong sumbu x. Sumbu x-nya 15. Dari mana 15? Nah, ini x sama dengan 15. X-nya 15, Y-nya 0. Lalu yang Y, X-nya 0, Y-nya 5. 5 dari mana? 15 dibagi dengan 3, maka Y sama dengan 5. Daerah yang memenuhi
X plus 3Y lebih dari sama dengan 15 terletak di atas garis X plus 3Y sama dengan 15. Yang ketiga, daerah yang memenuhi X lebih dari sama dengan 0 terletak di sebelah kanan sumbu Y, dan yang memenuhi Y lebih dari sama dengan 0 terletak di atas sumbu X. Nah, seperti ini gambarnya nanti. Gimana caranya? Kita simak. Seperti ini ya. Kan kemarin kita sudah belajar nih gimana caranya membuat grafik. Maka Bu Nurma anggap ini bisa. Substitusi. Cara mensubstitusikannya tadi persamaan tadi 2x plus y sama dengan 10. X plus 3y sama dengan 15. Kita samakan agar salah satunya bisa diselesaikan, bisa mencari x ini. Jadi di sini yang dihilangkan adalah y. Maka yang 2x plus y sama dengan 10 kita kalikan dengan 3. Yang x plus 3y sama dengan 15 kita kalikan 1. Maka akan terdapat penyelesaian seperti ini. Mungkin dari sini kalau ada yang ditanyakan, masih ada yang bingung, boleh melalui forum WA. Nah, setelah kita substitusikan, kita mengeliminasi persamaan pertama. Nah, dari sini diperoleh, mau ambil yang ini boleh, mau ambil yang ini juga boleh. Bu Nurma mau ambil yang ini saja, yang atas. 2x plus y sama dengan 10. X-nya tadi telah kita cari. X-nya adalah 3, maka 2 kali 3 plus y sama dengan 10. 2 kali 3, 6, plus y sama dengan 10. Nah, di sini kita pindah ruas saja nih. Yang positif pindah ruas menjadi negatif. Nah, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Maka y sama dengan 4. Jadi diperoleh garis selidiknya 3,4. 3-nya itu x ini dan 4-nya adalah y dari sini. Nah, langkah selanjutnya mencari nilai minimum dari fungsi tujuan f(x) sama dengan 4x plus 5y. Garis selidik melalui titik 15,0 berarti ini. Kan di sini tadi pertidaksamaan linearnya ini. Nah, kita masukin ke sini. 4x plus 5y. Garis selidik melalui titik 15,0 berarti x-nya kan 15 nih, y-nya 0, berarti tinggal kita masukkan aja 4 kali 15 ditambah 5 kali 0 sama dengan 60. Garis selidik melalui titik 3,4 berarti x dan y-nya kita ganti, x-nya diganti dengan 3 dan y kita ganti dengan 4, maka diperoleh 32. Garis selidik melalui titik 0,10 berarti x-nya 0, y-nya 10, maka hasilnya 50. Jadi nilai minimum dari f(x)y sama dengan 4x plus 5y dicapai titik 3,4 dengan nilai 32. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya melalui WhatsApp grup. Saya harap kalian selalu aktif ya dalam kelas saya. Jadi saya akan menilai kalian siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Nurma akan memberikan tugas latihan. Nah, latihan soalnya ini masih sama ya. Seorang tukang roti mempunyai bahan A, B, dan C masing-masing sebanyak 160 kg, 110 kg, dan 150 kg.
Roti 1 memerlukan 2 kilo bahan A, 1 kilo bahan B, dan 1 kilo bahan C. Roti kedua memerlukan 1 kilo bahan A, 2 kilo bahan B, dan 3 kilo bahan C. Sebuah roti 1 dijual dengan harga Rp30.000 dan sebuah roti 2 dijual dengan harga Rp50.000. Berapa pendapatan maksimum yang dapat diperoleh tukang roti tersebut? Nah, di sini kita harus melakukan apa? Nah, yang pertama model matematikanya, lalu grafiknya, lalu menentukan nilai optimumnya, maksimum atau minimum nih dia gitu. Mungkin dari sini jika kalian masih merasa kesulitan, masih merasa kesusahan, bisa langsung tanya di WA Group. Cukup sekian pembelajaran minggu ketiga, kurang lebihnya Bu Nurma mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.